Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pembahasan berikutnya tentang surga ya, tentang surga sebagaimana diketahui bahwasanya surga adalah impian setiap manusia, setiap orang beriman. Bahkan impian para nabi ya. Nabi Ibrahim di antara doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an, waj'alni mi warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Jannatin na'im yaitu mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak doanya, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan makna wa fil akhirati hasanah maksudnya ya Allah berikanlah aku surga di akhirat. Ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyuruh kita untuk meminta surga ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah. Jika kalian meminta kepada Allah maka mintalah surga Firdaus karena dia adalah surga yang paling tinggi ya. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak inilah usinu dandanataka wala dandanata Muadz." Aku tidak pandai untuk berdoa sebagaimana yang doa yang dipanjatkan olehmu dan dipanjatkan oleh Muadz. Tetapi aku minta kepada Allah surga dan aku berlindung dari neraka jahanam. Kata dia, saya enggak bisa pandai berdoa seperti engkau wahai Rasulullah, seperti Muadz. Tapi saya selalu minta surga dan dijauhkan dari neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Haulahu nudandin." Kami juga demikian. Doa kami itu macam-macam, intinya itu. Intinya minta surga dan terhindar dari apa? Neraka jahanam. Dan Rasulullah SAW ketika membaiat para sahabat kaum Ansar ketika Rasulullah SAW ingin berhijrah, maka para sahabat mengatakan, kami akan lanamna annaka kama namna anna uzurana, kami akan bela engkau ya Rasulullah kalau kau pindah dari Mekah ke Madinah, kami akan bela engkau sebagaimana kami membela diri kami, membela istri-istri kami, kemudian kami akan bela anak-anak kami. Dan kami siap bertempur dengan seluruh manusia, al-ahmar wal-aswad, berkulit hitam, berkulit putih, Arab, non-Arab, karena mereka tahu konsekuensi dari membawa Nabi ke Madinah akan berperang melawan seluruh manusia yang tidak suka dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Terus kata para sahabat, terus bagi kami apa ya Rasulullah kalau kami menjalankan baiat kami? Kata Rasulullah SAW, walakumul jannah, bagi kamu apa? Surga. Enggak ada janji lain. Rasulullah bilang apa? Surga. Ketika Rasulullah SAW memberi motivasi kepada keluarga Yasir untuk sabar ketika Yasir dibunuh, kemudian istrinya Sumayyah dibunuh, mereka disiksa. Kata Rasulullah SAW di Mekah waktu itu, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya janji Allah bagi kalian adalah surga. Ketika Rasulullah SAW memotivasi para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka tentunya inilah yang dicita-citakan oleh para nabi, dicita-citakan oleh para sahabat, dicita-citakan oleh kaum mukminin. Makanya dalam Al-Quran Allah sering menyebut tentang surga, kenikmatan surga dan bahaya neraka jahanam. Dari sini kita tahu bahwasanya di antara pendapat yang keliru yang mengatakan seorang tidak boleh beribadah mengharap surga dan takut sama neraka. Ini perkataan tidak benar ya. Mereka mengatakan kalau beribadah seperti itu seperti ibadah pedagang, ya seakan-akan ingin melakukan sesuatu kemudian ada timbal baliknya surga dari Allah. Seorang kalau beribadah hanya berharap cinta kepada Allah, ini tidak benar, karena tidak ada yang lebih cinta kepada Allah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada juga yang lebih cinta kepada Allah dari Nabi dan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam, dan keduanya diberi gelar dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Nabi yang paling yang mendapat predikat kekasih Allah cuma dua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan
Nabi Muhammad SAW berkata, Inna Allah takhadani khalila kama takhada Ibrahim khalila. Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Apa maksudnya Khalilur Rahman? Maksudnya Allah mencintainya. Allah mencintai Nabi Muhammad SAW, Allah mencintai Nabi Ibrahim. Dan juga mereka berdua mencintai Allah. Jadi Allah mencintai Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun mereka sangat cinta kepada Allah, mereka tetap minta surga. Terus ada orang belakangan mengatakan, saya beribadah tidak harap surga, saya hanya cinta pada Allah. Cintamu dengan cinta Nabi Muhammad enggak ada apa-apanya. Kamu asal ngomong aja, cinta apa pengorbananmu? Rasulullah SAW semua waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kamu dengan sahabat mana lebih cinta kepada Allah? Sahabat mengorbankan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun berharap apa? Surga. Karena yang suruh berharap surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah menuju ampunan dan surga. Allah yang suruh. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bercepatlah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah mengiming-imingkan surga. Maka jangan dengar perkataan sebagian orang sufiah yang mengatakan tidak boleh beribadah mengharap surga. Kemudian hanya mengharap cinta saja, ya. Ya, omong kosong, mereka aja beribadah sekarang mengharap balasan duniawi, ya. Hanya ingin rezekinya lancar, apa sama aja gitu kan. Berdoa ingin rezekinya lancar, bahkan pergi ke kuburan cari rezeki. Minta-minta kepada mayat-mayat. Jadi omong kosong doang, ngomong begitu ya. Cuma teori doang. Yang benar bahwasanya kita beribadah mengharap surga Allah dan takut kepada neraka. Dan dalam surga kita akan, kalau masuk surga maka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah puncak segala kelezatan. Makanya Nabi SAW berdoa, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim, atau ila wajhik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk merasakan kelezatan memandang wajahmu, ya. Berarti di antara puncak kenikmatan di surga adalah memandang apa? Wajah Allah. Kemudian juga dalam banyak dalam hadis misalnya Rasulullah SAW mengatakan, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, ya. Siapa yang menuntut ilmu yang diharapkan mencari wajah Allah. Dan seperti dalam banyak amal soleh gitu, mencari wajah Allah, ya. Seperti misalnya ibtigha wajhillah, ya, wa ibtigha wajhillah, ya, mencari wajah Allah. Di antara tafsiran para ulama, mencari wajah Allah maksudnya agar bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat di surga kelak. Disitulah puncak cintaan kepada Allah. Hamba penghuni surga, ya, menemukan atau melihat sesuatu yang sangat dia cintai, maka dia merasakan kenikmatan yang terlezatkan ketika di surga kelak, ya. Dan ini disebutkan juga Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah, bahwa di antara puncak kenikmatan adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering-seringlah kita berdoa meminta surga kepada Allah. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Allah min as'alukal jannah, Allah min as'alukal jannah, Allah min as'alukal jannah, Allah min a'udzubika minan nar, Allah min a'udzubika minan nar, Allah min a'udzubika minan nar. Sehingga yang perlu saya ingatkan dalam doa-doa kita harus akhirat yang mendominasi. Jangan sampai karena begitu banyak problematika yang kita hadapi di dunia sehingga kita doanya duniawi terus. Ya Allah, minta rezeki kaya, minta rezeki kaya. Terus, ya. Boleh kita minta dunia kepada Allah, minta kepada siapa lagi? Allah mengatakan wabtagu indallahi rizq. Wabtagu indallahi rizq, carilah rezeki si Allah. Tetapi yang harus mendominasi adalah minta kepada akhirat. Karena dunia ini kita cuma sebentar. Apa yang kita pusatkan seluruh permintaan kita untuk dunia. Kita minta dunia sebagian waktu kita, dan namun kebanyakan doa kita hendaknya minta surga. Minta akhirat agar bisa husnul khatimah, agar bisa mudah menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, agar dibangkitkan dengan dimuliakan, agar diringankan hisabnya, agar masuk surga tanpa hisab, agar diberatkan timbangannya, agar menerima catatan dengan tangan kanan, agar mudah melewati sirat. Itu yang harus kita minta, ya, agar dimasukkan dalam surga. Jangan sampai minta dunia. Makanya Rasulullah mengatakan, "Idza sa'altumullah", kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Maka seorang punya cita-cita
yang tinggi ya. Makanya boleh kita bina dunia karena memang kita semua butuh dunia, tapi jangan itu dijadikan orientasi ya. Jauh-jauh umrah, tawaf 7 kali mintanya dunia melulu. Ya Allah lunasi hutangku terus. Iya, minta lunasi hutang tapi jangan 7 putaran minta itu terus. Minta yang lain, di dunia minta, akhirat lebih banyak. Sudah saatnya kita lebih fokus kepada akhirat.